Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Ibu Murningsih dalam pembelajaran PPKN kelas 8. Kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peta konsep. Materi yang akan kita bahas adalah yang A, makna dan kedudukan UUD NRI tahun 45. B, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar tahun 45. C, peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Dan D, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, menelaah makna dan kedudukan UUD NRI tahun 45. Yang kedua, menyaji hasil telaah makna dan kedudukan UUD NRI tahun 45 dalam penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, tentu anak-anak masih ingat bahwa hari Selasa yang lalu Indonesia merayakan HUT, ya, hari ulang tahun atau Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Tentu anak-anak menyaksikan, ya, baik itu live streamingnya ataupun melalui live lewat televisi. Bagaimana pelaksanaan upacara 17 Agustus yang masih dilaksanakan dengan sederhana karena kondisi COVID itu tidak menyurutkan semangat nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara Indonesia. Anak-anak ingat kemerdekaan kita 17 Agustus 45 diperoleh dengan perjuangan yang sangat panjang. Pada tanggal 17 Agustus, Insinyur Soekarno bersama dengan Muhammad Hatta mengucapkan atau memproklamasikan Republik Indonesia. Kemudian peristiwa penting yang lain yaitu pada tanggal 18 Agustus, PPKI bersidang yang menghasilkan 3 hal. Yang pertama yaitu memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Kemudian yang kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga, untuk sementara waktu tugas presiden dibantu oleh sebuah badan yang dikenal dengan sebutan Komite Nasional. Nah, berkaitan dengan disahkannya UUD 45, maka di dalamnya terdapat pembukaan UUD 45. Nah, di situ di dalam pembukaan UUD 45 alinea 4 terdapat Pancasila. Maka tanggal 18 Agustus 1945 merupakan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara secara konstitutif. Artinya bahwa sejak tanggal 18 Agustus 45, Pancasila adalah dasar negara, dasar mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Di sini anak-anak bisa melihat sekelumit peristiwa peringatan hari jadi Republik Indonesia yang ke-76. Serba-serbi peringatan HUT RI ke-76. Anak-anak bisa menyaksikan lagi bagaimana pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus 2021. Dan saya yakin anak-anak juga ikut melakukan upacara detik-detik proklamasi dan pengibaran sang saka merah putih. Meskipun hanya di depan televisi, tetapi tidak mengurangi rasa cinta kita kepada tanah air. Anak-anak melihat
Pak Jokowi, presiden kita, memakai pakaian adat Baduy pada tanggal 16 Agustus. Ya. Kemudian pada tanggal 17 Agustus, Bapak dan Ibu Jokowi memakai pakaian adat Lampung. Itulah keanekaragaman budaya dari pakaian daerah di Indonesia. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Bendera negeriku berkibar. Sekarang kita akan memasuki materi A. Makna dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada materi A ini, kita akan membahas 4 hal. Yang pertama, kedudukan pembukaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, hubungan pembukaan dengan proklamasi. Yang ketiga, pokok kaidah negara yang fundamental dalam pembukaan UUD 45. Dan yang keempat, makna alinea pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Makna dan kedudukan pembukaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar disebut juga dengan konstitusi. Nah, pada dasarnya setiap negara memiliki Undang-Undang Dasar. Seperti Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 45 yang merupakan hukum tertulis. Tetapi di Indonesia juga ada peraturan yang tidak tertulis. Misalnya, kebiasaan ketatanegaraan yang dilaksanakan secara terus-menerus tetapi tidak diatur di dalam suatu undang-undang. Contohnya, misalnya konvensi, yaitu pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sendiri merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedudukan pembukaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Pembukaan 45 mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang berada di seluruh dunia, seperti yang dimuat pada alinea pertama, dan menjadi sumber motivasi, aspirasi, tekad, dan semangat bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 45 memiliki satu rangkaian utuh dengan proklamasi kemerdekaan. Anak-anak bisa melihat pada alinea ketiga adanya pernyataan Indonesia Merdeka. Maka pembukaan UUD 45 tidak dapat diubah. Jika pembukaan diubah, berarti mengubah hakikat negara Indonesia yang sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 45.
Bagaimanakah sistematika UUD Negara Republik Indonesia sebelum amandemen ataupun sesudah amandemen? Mari kita lihat perbedaannya. Oke, silahkan anak-anak lihat perbedaan sistematika UUD 45 yang atas sebelum diamandemen, sedangkan yang bawah sesudah diamandemen. Bagaimanakah hubungan antara pembukaan UUD 45 dengan proklamasi? Anak-anak tentu tahu dari gambar di depan ya, di slide, yaitu tokoh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau berdua dikenal dengan sebutan Dwi Tunggal, proklamator Indonesia, dan juga merupakan presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia. Beliau berdua juga yang menyusun naskah proklamasi. Anak-anak ingat bunyi naskah proklamasi? Siapa yang mengetik naskah proklamasi? Kemudian di mana naskah proklamasi ditulis? Saya yakin anak-anak masih ingat ya. Oke. Nah, yang akan kita lihat adalah bagaimanakah hubungan antara proklamasi dengan UUD 45. Seberapa pentingkah, seberapa dekatkah hubungan antara keduanya? Hubungan pembukaan UUD 45 dengan proklamasi adalah merupakan satu kesatuan yang bulat yang tidak dapat dipisahkan. Hal itu bisa kita amati dari isi kedua naskah tersebut. Silakan dilihat bahwa proklamasi kemerdekaan atau naskah proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok. Yang pertama yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia pada alinea pertama. Kemudian yang kedua, tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan, yaitu pada alinea yang kedua. Nah, sekarang kalian bandingkan, kalian bisa melihat pembukaan UUD 45 itu terdiri dari 4 alinea. Sementara proklamasi terdiri dari 2 alinea. Pada alinea ketiga pembukaan UUD 45 itu berisi tentang pernyataan Indonesia merdeka. Ya, jadi tadi sudah disampaikan di atas ya, bahwa alinea 3 berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Sementara dalam naskah proklamasi alinea pertama dinyatakan atau dikatakan kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Nah, itu menunjukkan bahwa antara pembukaan UUD 45 dengan proklamasi memiliki hubungan yang erat. Di tabel anak-anak juga bisa melihat bahwa alinea pertama sampai 3 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Sementara alinea keempat dari pembukaan UUD 45 memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Berarti memiliki hubungan yang sangat kuat dengan alinea kedua pada pembukaan pada naskah proklamasi. Pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Artinya, bahwa pembukaan memiliki kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi bangsa yang berdiri. Pembukaan sebagai pokok kaidah yang fundamental hanya dapat diubah atau diganti oleh pembentuk negara pada waktu negara itu dibentuk. Jadi, sebagai sebuah pokok kaidah negara yang fundamental, maka pembukaan memiliki kedudukan yang sangat kuat. Hal itu bisa dilihat karena dalam pembukaan
memuat pokok-pokok pikiran, memuat pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa, kemudian cita-cita nasional, pernyataan kemerdekaan, tujuan negara, kedaulatan rakyat, dan dasar negara. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sila-sila Pancasila sering kita buat ya, kita beri singkatan GAMAPATUDU. Ga itu sila 3, Ma itu sila 5, Pa itu sila 4, dan Tu sila 1, Du sila 2 atau GAMAPATUA. Anak bisa melihat pada slide berikut seperti apa toh alinea-alinea tersebut hubungannya dengan sila-sila Pancasila. Anak bisa melihat pokok pikiran yang pertama adalah negara kesatuan sesuai dengan sila ketiga. Pokok pikiran kedua adalah negara yang berkeadilan sosial sesuai dengan sila kelima. Pokok pikiran yang ketiga adalah negara berkedaulatan rakyat, yaitu sesuai dengan sila keempat. Dan pokok pikiran yang keempat, negara berketuhanan yang Maha Esa berdasar atas kemanusiaan, adalah sesuai dengan sila kedua dan ke-1. Bolehkah pembukaan UUD 45 dirubah? Tentu tidak, ya. Anak-anak pasti tahu alasannya mengapa pembukaan UUD 45 tidak boleh dirubah. Seandainya pembukaan UUD 45 dirubah, maka berarti perjanjian luhur para pendiri negara berakhir. Berarti negara yang didirikan oleh para pendiri negara itu runtuh. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali punya keinginan untuk merubah pembukaan UUD 45 karena memuat dasar negara yang sangat fundamental. Oke, kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 45 adalah nilai yang luhur, yang universal dan lestari. Artinya bahwa nilai-nilai tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi sekali karena bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Kemudian bernilai universal, bersifat umum. Artinya apa? Nilai-nilai itu bisa hidup berkembang di negara manapun. Kemudian bersifat lestari atau abadi. Silahkan anak-anak lihat pokok-pokok pikirannya. Ada yang mau bertanya? Oke, tidak ya? Silahkan sambil membaca, sambil dicatat hal-hal pentingnya supaya mudah untuk diingat. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang keempat yaitu makna alinea pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada hakikatnya, pembukaan terdiri atas 4 alinea, yang masing-masing alinea berisi hal-hal yang sangat penting. Di slide ini, anak-anak dapat membaca pembukaan UUD 45 yang terdiri dari 4 alinea. Saya yakin anak-anak hafal ya dengan pembukaan UUD 45. Oke, tidak perlu dicatat, jadi anak-anak bisa membeli UUD 45 amandemen ya, yang kecil itu, yaitu sudah komplit sekali ya. Kita lanjutkan. Kita sekarang akan membahas makna alinea. Yang pertama adalah makna alinea pertama. Anak-anak ingat bunyi alinea pertama?
bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Maka penjajah di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Artinya bahwa alinea pertama memuat dalil objektif yang menyebut bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Di samping memuat dalil objektif, juga memuat dalil subjektif. Artinya bahwa sebagai sebuah negara yang dijajah, maka kita, bangsa Indonesia, berusaha untuk melakukan perlawanan untuk membebaskan diri dari penjajahan. Kemudian makna alinea kedua. Alinea kedua anak-anak pasti ingat juga bunyinya ya, tidak usah ibu ucapkan. Makna alinea kedua yaitu momentum yang telah dicapai tersebut kemudian dimanfaatkan dengan baik, karena kemerdekaan tersebut bukanlah hal yang cuma-cuma. Artinya kemerdekaan itu diperoleh dengan perjuangan yang luar biasa dan tujuan akhir ya. Jadi bukan tujuan akhir kemerdekaan. Kenapa? Setelah kemerdekaan maka kita akan melanjutkan perjuangannya, yaitu bagaimana membangun masyarakat yang adil dan makmur. Nah, oleh karena itu, sebagai sebuah negara yang merdeka, tugas negara adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dan itu bisa kita lakukan secara bersama-sama, bahu-membahu antara negara dengan rakyat. Kita lanjutkan makna ketiga. Di alinea ketiga ini memuat dua hal pokok. Yang pertama yaitu motivasi spiritual. Di mana motivasi spiritual itu yaitu kalimat yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Nah, itu ada kata-kata bahwa kemerdekaan Indonesia itu terjadi karena berkat rahmat Allah. Artinya manusia punya kewajiban berusaha, tetapi semuanya yang menentukan adalah Tuhan yang maha kuasa. Kemudian di alinea ketiga yang terpenting lagi adalah pernyataan Indonesia merdeka. Nah, berarti alinea 3 ini menunjukkan sangat pentingnya pembukaan UUD 45 karena adanya pernyataan Indonesia merdeka. Oke, kita lanjutkan makna alinea yang keempat. Di alinea keempat ini sangat sangat padat sekali. Apa saja yang terkandung di alinea keempat? Ada di dalamnya tujuan negara. Ada 4 tujuan negara. Saya yakin anak-anak hafal di luar kepala tujuan negara yang tercantum di dalam pembukaan UUD 45 alinea yang keempat. Coba dicari di pembukaan UUD 45 tadi tujuan negara, kemudian kamu tulis di buku kamu. Kemudian selain memuat tujuan negara, di alinea keempat juga ada ketentuan adanya undang-undang dasar. Kemudian juga memuat bentuk negara. Dan yang terakhir, alinea keempat memuat dasar filsafat negara, yaitu Pancasila. Memang di alinea keempat tidak tertulis kata Pancasila, ya, tetapi tersirat bahwa itu Pancasila. Dari mana kita menyimpulkan? Karena di dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat terdapat sila-sila Pancasila. Sebelum pembelajaran kita akhiri,
Mari kita bersama-sama melakukan refleksi apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini. Rangkuman materi yang dapat kita sampaikan adalah yang pertama, bahwa Undang-Undang Dasar 45 merupakan hukum tertulis yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Yang kedua, bahwa kedudukan pembukaan UUD 45 sangatlah penting karena merupakan satu rangkaian dengan proklamasi. Yang ketiga, pada hakikatnya, pembukaan UUD 45 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental yang mempunyai hakikat dan kedudukan hukum yang tetap, maka secara hukum tidak dapat diubah. Nah, untuk materi yang akan datang, kita akan bahas tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memperkuat wawasan tentang kedudukan pembukaan UUD 45, maka silakan anak-anak banyak melakukan latihan soal-soal selain membaca materi. Semoga apa yang kita bahas hari ini memberikan ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi minggu depan. Terima kasih.